Halo, selamat malam saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Apa kabarnya untuk kita hari ini? Semoga tetap sehat dan di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada malam hari ini kembali saya bisa membagikan sebuah renungan atau pengajaran di Daskalia yang hari ini atau pada malam hari ini kita akan membahas satu peristiwa di dalam pelayanan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai yang ke-17. Saya akan sedikit membahas tentang teks ini dari sisi satu penafsiran secara typological atau secara allegorical, ya, seperti yang diajarkan oleh Bapak Gereja. Saya bacakan teks ini terlebih dahulu, Lukas 9 ayat 10. Sekembalinya, rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan pergi menyendiri bersama mereka ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya disajikan kepada orang banyak. Ayat 17 terakhir, mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Nah, saudara-saudara semua, kita akan lihat apa yang di balik cerita ini, ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang sebetulnya yang ingin ya diajarkan oleh kitab suci kepada kita, oleh Lukas dan oleh gereja kepada kita. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus melakukan banyak miracles ya di dalam pelayanannya seperti menyembuhkan, memberi makan, ya, dia bisa menaklukkan alam ya seperti angin badai ya dan mengusir roh-roh jahat ya. Jadi dia menyembuhkan berbagai macam penyakit, menaklukkan alam, mengusir roh-roh jahat, bahkan dia berbelas kasihan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan yang ini juga tidak kalah penting yaitu dia mengenyangkan atau memberi makan lebih kurang 5.000 orang laki-laki. Nah, di balik miracle ini atau fakta historia ini ada satu makna terpenting yang mau kita dapatkan hari ini. Jadi ini bukan hanya sekedar oh Yesus sang wonder worker, pembuat mukjizat, lalu kesannya adalah bahwa Yesus hanya datang untuk melakukan itu. Tetapi kita lupa bahwa dia datang adalah untuk satu tujuan dari Allah Bapa yang mulia kepada kita, yaitu untuk keselamatan kita. Seperti yang beberapa hari yang lalu kita belajar dalam pengakuan iman Nisea, butir yang ketiga, bahwa dia datang ke dunia ini untuk manusia, untuk menyelamatkan kita. Nah, teks Lukas 9 ini selalu juga berkaitan
dengan misi keselamatan dari Yesus melalui Bapa tadi, dari Bapa melalui Yesus ini. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi misi keselamatan Kristus di balik cerita 5.000 orang yang diberi makan sampai kenyang ini? Mungkin ini kita sudah tahu ya, cerita seperti ini kita sering mendengar di mimbar ataupun mungkin sejak kecil kita mendengar cerita sekolah minggu seperti ini. Tetapi ada satu hal menarik yang saya pelajari ketika saya membaca satu artikel dari Saint Theophan. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang secara mujizat atau miracle ini adalah sebetulnya satu image, satu gambaran dari akan adanya pemenuhan, ya, penggenapan umat beriman dalam satu persekutuan yang kudus dengan tubuh dan darah Tuhan yang paling suci. Ya, jadi ini adalah memberi makan 5.000 orang ini secara miracle. Tadi ini sebenarnya satu typological, ya, satu tipologis dari atau sebuah seperti gambaran, ya, dari pemenuhan umat beriman bahwa akan ada persekutuan, ya, antara kita dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, dalam cerita itu dikatakan Tuhan sedang duduk terpisah. Lalu orang banyak itu dibuat duduk dalam berkelompok. Ya, dalam Lukas kalau kita baca ayat yang ke-14 dikatakan seluruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ya. Nah, sementara para rasul adalah perantara. Artinya mereka yang menerima roti dan membagikan roti itu kepada masa tersebut. Jadi lihat, sekarang orang percaya semua dibagi menjadi beberapa kelompok. Inilah yang kita sebut sebagai satu gambaran tentang gereja. Yakni adalah kumpulan atau kelompok individu-individu di mana Tuhan hadir tetapi secara tidak terlihat. Ya, karena di situ dikatakan Tuhan duduk terpisah dengan mereka. Ini adalah satu gambaran gereja adalah kumpulan orang-orang di mana Tuhan secara tidak terlihat hadir, tapi dia memberikan roti itu, tubuh dan darahnya, melalui perantara tadi, yaitu para rasul yang kita sebut sebagai penerus apostolik. Nah, ini adalah satu gambaran cerita di balik Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Ini adalah satu gambaran gereja yang akan datang, bahwa di mana para rasul sebagai perantara, Tuhan sendiri memberikan tubuh dan darahnya dalam wujud yang tidak terlihat, yaitu kita akan makan roti dan anggur itu. Ya, nanti kita akan bahas tentang ini. Seperti yang Kristus lakukan kepada para rasul, maka sekarang kepada penerus mereka dia berkata, beri mereka makan. Ya, ayat yang ke-13. Nah, pada momen itu atau pada saat itu, demikian juga sekarang, ya, orang banyak yang percaya atau gereja itu berdiri teguh di hadapan Tuhan dalam berpuasa. Kalau kita baca ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Lalu ayat 12, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepada mereka, suruh orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi mencari penginapan, makan, ya, itu menunjukkan bahwa orang banyak pada saat itu puasa, lapar, ya, tapi mereka mendengarkan firman kerajaan Allah, ya, ayat 11. Itulah gambaran gereja yang selalu lapar, haus akan firman Allah, ya, dan doa-doa yang ingin disembuhkan di ayat 11 tadi, ya, dan artinya di sini doa-doa yang disembuhkan dari dosa saat mereka, ya, 11 bersiap mendekati misteri ilahi. Ya. Nah, misteri ilahi ini adalah perjamuan suci atau perjamuan kudus. Nah, dalam cerita ini adalah mereka akhirnya dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian misteri yang dimulai dari Tuhan yang menampakkan diri, ya, yaitu yang sering kita sebut sebagai inkarnasi, dia firman Allah yang tidak terlihat itu akhirnya menjadi manusia, menjelma jadi manusia, menampakkan diri, yang kata Rasul Yohanes dengan jelas dikatakan di situ dia bisa dilihat
ya, disentuh, diraba, ya, disaksikan, didengar dengan secara jasmania gitu. Itu terus berlangsung ya hingga sekarang dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Jadi begitu firman Allah itu berinkarnasi, bukan berarti dia hanya sekedar menampakkan diri dalam pengertian seolah-olah, tapi benar-benar dia hadir dalam wujud manusia yang memang bisa disentuh, diraba, dirasakan, didengar, bahkan bisa dilukiskan gitu, ya, sehingga kita bisa melihat dia secara langsung. Nah, ini berlangsung hingga sekarang, inkarnasi berlangsung hingga sekarang dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Ya, jadi Yesus sekali menjadi manusia tetaplah manusia sampai selamanya. Dan di dunia yang akan datang nanti akan ada satu persekutuan tersendiri, ya. 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4, di mana persekutuan umat manusia bersama dengan Bapa dan Kristus di dalam Roh Kudus. Karena Tuhan berjanji untuk memberi makan dari mana yang tersembunyi dan dari pohon kehidupan. Ya, dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 sampai 17. Ya, jadi dalam satu dunia yang akan datang ini, di X to come ini akan ada satu persekutuan yang tiada henti. Ya, Tuhan yang akan terus memberi makan dari mana yang tersembunyi dan pohon kehidupan. Nah, persekutuan misteri nenek moyang kita sendiri juga diatur di Firdaus atau Taman Eden. Ya, ini Adam dan Hawa makan dari pohon kehidupan. Dalam Perjanjian Lama, ya, gambarannya adalah makan anak domba Paskah. Nah, jadi persekutuan misteri ini dimulai dengan umat manusia, ada dan akan bersama umat manusia sampai zaman yang kekal. Dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu arti persekutuan yang hakiki dengan Tuhan. Karena di dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat yang keempat. Sungguh tepat bagi mereka yang diciptakan menurut gambar Allah untuk berada dalam persekutuan seperti itu dengannya, yang menjadi cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Jadi cerita ya atau peristiwa historis ini, Yesus memberi makan 5.000 orang ini spiritual meaningnya atau teorinya adalah the visions of the narrative of the narration, the narrations adalah is an image, sebuah gambaran misteri ilahi di mana kita sebagai gereja akan makan dan minum daging dan darah Yesus sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang baru, ya. Dan manusia yang baru inilah manusia yang akhirnya bisa cocok, punya natur yang bisa bersekutu dengan Allah. Ada seorang bapak padang gurun berkata, Yusuf dari Arimatea bertanya apakah dia bisa mengambil tubuh Tuhan, ya, di saat setelah penyaliban Kristus itu. Dia mengambilnya dan Yusuf itu meletakkan tubuh Tuhan di dalam kubur yang baru. Nah, kubur yang baru itu adalah hati yang murni. Nah, tubuh Kristus adalah untuk kuburan baru. Artinya, untuk hati yang murni, manusia baru, Israel yang sejati. Abba Daniel juga menceritakan apa yang dikatakan Abba Arsenius tentang ada seorang Abba dari Skiote, ya, bahwa dia adalah Abba ini adalah orang yang hebat ya dalam perbuatan mulia, nah, tetapi dicap bodoh dalam keyakinan. Mengapa? Karena Abba ini keliru dalam ketidaktahuannya mengatakan bahwa roti yang dibagikan dalam komuni atau perjamuan kudus itu bukanlah benar-benar tubuh Kristus, tapi hanya sebuah representasi atau simbol saja. Lalu dua orang Abba ini yang mendengar pernyataan ini sadar bahwa dia adalah orang yang hebat dalam cara hidupnya. Ya, mereka menganggap bahwa dia berbicara tanpa tipu muslihat dan dalam kesederhanaan. Lalu dua Abba ini pergi kepadanya dan berkata, Abba, kami telah mendengar yang dikatakan tentang seseorang yang tidak beriman, bahwa roti yang kita bagi di dalam komuni sebenarnya bukanlah tubuh Kristus, tapi hanya sebuah simbol saja. Lalu Abba itu berkata, iya benar, akulah yang mengatakan itu. Lalu kemudian kedua Abba tadi memohon dengan berkata, jangan pertahankan posisi itu Abba. Ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Kami percaya bahwa roti itu sendiri adalah tubuh Kristus dan cawan itu sendiri adalah benar-benar darah Kristus, bukan simbol. Sama seperti pada awalnya,
Allah mengambil tanah liat dari bumi dan menjadikan manusia menurut gambarnya. Kejadian pasal 2 ayat 7 atau Kejadian 1 ayat 27. Dan tidak ada yang mengatakan itu bukan dalam gambar Allah. Meski kita tidak bisa dipahami, meski tidak bisa dipahami. Begitu juga roti yang dia katakan adalah tubuhku. Matius 26 ayat 26. Kami benar-benar percaya itu adalah tubuh Kristus. Lalu Aba itu pun berkata, iya, saya akan percaya kecuali saya bisa melihat atau mengalami sendiri. Lalu tidak lama kemudian kedua Aba itu pun berkata kepadanya, mari kita berdoa kepada Tuhan tentang misteri ini selama minggu ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyingkapkannya ya kepada kita. Jadi Aba dari SKTT itu menginginkan ada satu melihat ya bahwa roti itu benar-benar tubuh, anggur itu benar-benar darah dengan mata kepalanya sendiri. Sebab yang dilihat itu adalah roti dan anggur, tidak mungkin itu adalah tubuh dan darah Yesus. Apa yang skeptis ini ya. Nah, lalu mereka pun kedua Aba itu pun tidak menyerah, terus mereka meminta ya kepada Tuhan. Tetapi Aba yang Reski itu menerima tantangan ini dengan gembira. Ya, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tahu itu bukanlah niat jahat bahwa aku tidak percaya. Nyatakanlah kepadaku Tuhan Yesus Kristus supaya aku tidak menyimpang dari kebenaran. Lalu kedua Aba itu pergi ke sel doa mereka sendiri dan mereka juga memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah misteri ini kepada dia yang lebih tua sehingga dia percaya dan tidak kehilangan akan jerih payahnya. Lalu Tuhan mendengar doa mereka berdua. Nah, kemudian tiba pada hari Minggu, mereka bertiga datang ke gereja mengikuti liturgi. Nah, tiga Aba ini duduk di satu bangku yang sama. Nah, Aba yang tertua tadi, yang tidak percaya tadi, duduk di tengah. Lalu mata batin mereka terbuka, dan ketika roti yang diletakkan di atas altar, nampaklah bagi tiga Aba itu ada seorang anak. Ya, secara mata batin ya, mereka melihat ada seorang anak. Saat imam mengayunkan tangannya untuk memecahkan roti, lalu turun dari surga seorang malaikat Tuhan. Ya, dia memiliki pedang dan dia membunuh anak itu, mengosongkan darahnya lalu dituang ke dalam cawan. Nah, ketika imam di gereja itu mau memecahkan roti menjadi potongan-potongan kecil, malaikat itu memotong anak itu menjadi potongan kecil-kecil juga. Nah, ketika mereka menerima perjamuan suci, apa yang paling tua itu menerima daging anak kecil yang berdarah-darah itu. Lalu dia ketakutan saat melihatnya dan berseru, Tuhan, sekarang aku percaya bahwa roti ini adalah tubuhmu dan cawan ini adalah darahmu. Nah, kemudian segera daging yang ada di tangannya menjadi roti seperti dalam sakramen. Dan dia mengambil bagian itu lalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dua orang Aba itu pun berkata, Tuhan tahu natur manusia sedemikian rupa, sehingga seseorang tidak bisa makan daging mentah atau darah mentah gitu. Karena itulah dia mengubah tubuhnya menjadi roti dan darahnya menjadi anggur bagi mereka yang mengambil bagian dalam iman. Nah, mereka bersyukur kepada Tuhan karena tidak membiarkan Aba yang lebih tua ini sia-sia dalam jerih payahnya. Dan ketiganya kemudian masuk ke dalam selnya masing-masing dengan penuh sukacita. Dan ini satu cerita dari Desert Fathers-nya atau Bapak Padang Gurun tentang apa artinya kita makan tubuh dan darah Yesus. Ya, bahwa apa yang kita makan secara mata jasmani memang kita melihatnya itu adalah anggur atau roti dan anggur. Ya, tetapi secara rohani, secara spiritual, mata rohani kita melihat itu benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus. Ya, sama seperti tadi Aba itu berkata bahwa natur manusia tidak mungkinlah makan daging mentah atau darah, tapi Tuhan mengubahnya menjadi roti dan darah. Tapi sebetulnya yang kita makan itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Ya, secara misteri. Nah, saudara-saudara, ini penting seperti kejadian dalam Lukas pasal 9. 5.000 orang itu adalah gambaran kita, gereja, yang duduk berkelompok, yang merupakan kumpulan orang percaya. Lalu, Kristus memberikan tubuh dan darahnya
kepada kita. Itulah tujuan dia berinkarnasi ya kepada kita, supaya dia memberikan daging dan darahnya kepada kita. Sehingga kita makan dan minum tubuh dan darahnya. Jadi kita tidak makan dan minum simbol atau representasi, tapi kita makan dan minum daging dan darahnya, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh inilah hadir ya satu benih kekekalan yang mengisap kefanaan kita, keberdosaan kita, sehingga makin lama itu menjadi ilahi. Dengan apa? Pada puncaknya dengan kebangkitan kita dari orang mati pada akhir zaman. Dan pada akhirnya kita mempunyai hidup itu oleh Dia. Dan hidup oleh Dia itulah hidup kekal bersama Dia dan Allah. Nah, kita bisa baca nanti dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 dan Yohanes 17 ayat 3. Amin. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu perenungan saya ketika saya membaca Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Oh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya untuk mengenyangkan kita sesaat, tetapi untuk mengisap kefanaan kita, supaya kita yang fana itu bisa menjadi yang ilahi. Itulah tujuan mengapa firman Allah itu berinkarnasi jadi manusia, supaya dia bisa memberikan kemanusiaan dalam wujud daging dan darahnya kepada kita. Sehingga daging dan darahnya yang kita makan dan minum itu mengenyangkan kita dan menghidupkan kita. Ya, terakhir saya akan bacakan ya apa yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itulah mengapa inkarnasi firman Allah itu menjelma menjadi wujud daging manusia, menjadi darah manusia, supaya dia memberikan daging dan darahnya, yaitu hidupnya, sehingga hidupnya itu membuat kita memiliki hidup oleh dia. Sebab dia adalah hidup sendiri. Dia adalah hidup itu sendiri yang dia peroleh dari Bapa. Sehingga baik kita dan Kristus akan hidup selama-lamanya oleh Bapa. Terima kasih, saudara-saudara. Ini renungan yang bisa saya berikan. Semoga kita boleh menghayati pentingnya kita mengikuti perjamuan suci, makan tubuh dan darah Yesus ini, sehingga kita dengan gradual, dengan perlahan-lahan, ya, mematikan yang fana ini untuk diisap oleh yang ilahi ini. Thank you semuanya. Semoga ini memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pengajaran atau didaskalia yang lainnya. Dadah.